Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara dan saudariku yang terkasih, kita sampai pada bagian 9 dari tema orang Samaria yang murah hati. Setelah seorang imam dan orang Lewi meninggalkan tanpa pertolongan apa-apa orang yang sekarat karena dirampok, maka kini datang orang berikutnya. Bagi korban perampokan itu, jika ia masih bisa mengenali orang-orang yang melintas, pasti kini tidak lagi memiliki harapan apa-apa kepada orang ketiga ini. Belajar dari orang-orang sebelumnya, orang akan menjadi pesimistis bahwa orang ini yang adalah orang Samaria akan mau mendekatinya. Kalau seorang imam dan juga orang Lewi saja yang dipercaya sebagai orang atau figur yang baik, mereka enggan menghampiri korban itu, apalagi seorang Samaria yang dianggap sebagai orang kasta rendah, yang tidak begitu dihargai di tengah masyarakat. Pasti ia juga hanya akan membiarkannya menggelepar kesakitan tanpa mau turun menolongnya. Namun benarkah begitu? Orang kadang terlalu mudah menilai orang lain hanya berdasarkan stigma yang melekat sebelumnya. Padahal sekuat apapun stigma yang disematkan orang, senantiasa ada nilai bias. Bisa jadi stigma itu keliru atau orangnya bahkan telah berubah menjadi lebih baik. Begitulah pendapat kebanyakan orang. Orang yang baik seolah-olah mereka akan selalu baik untuk selamanya. Orang yang kedapatan pernah melakukan kejahatan akan terus dijuluki sebagai penjahat, dianggap jahat seumur hidupnya. Orang yang disebut benar pasti akan menurunkan keturunan-keturunan yang benar terus. Atau orang yang dianggap salah akan menurunkan keturunan orang-orang yang salah juga. Stigma ini menyesatkan. Dan kita tidak boleh menilai orang hanya dari tampak luarnya atau hanya berdasarkan omongan orang-orang di sekitar kita. Melainkan kita memandang setiap orang sebagai sebuah ciptaan Allah yang itu sungguh dihargai dengan cara yang sama di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang Samaria yang dipandang sebelah mata oleh orang banyak, bahkan mungkin juga oleh orang yang sekarat korban perampokan itu, ternyata ia memiliki hati yang mulia. Ketika ia melihat orang yang kesakitan tergeletak di tengah jalan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Orang itu bergegas turun dari keledai tunggangannya, mendekati korban dan langsung melakukan pertolongan. Alkitab tidak menceritakan apakah orang Samaria itu bertanya-tanya terlebih dahulu tentang jati diri korban atau kejadian apa yang baru saja dialaminya. Tidak diceritakan bahwa orang Samaria itu butuh tahu terlebih dahulu dari golongan mana orang yang hendak ditolongnya atau bagaimana tabiatnya dan lain sebagainya. Tidak diceritakan bahwa orang Samaria itu melakukan pertolongan karena ia telah mengenal korban atau tahu bahwa korban adalah orang yang baik, yang pantas dibantu, ditolong, dan lain sebagainya. Satu-satunya alasan mengapa ia mau turun dari keledainya dan kemudian merawat korban adalah karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kata tergerak oleh belas kasihan ini cukup menggambarkan suasana hati yang tersentuh, iba, dan dengan rela mengorbankan sesuatu tanpa pertimbangan untung rugi, tanpa mencari pujian dan lain sebagainya. Belas kasihan atau dalam bahasa welas asih lebih dari sekedar perasaan kasihan atau mesake. Orang yang berbelas kasih bertindak atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Ia tidak membeda-bedakan siapa orang yang hendak ditolongnya. Orang ini memposisikan dirinya sebagai korban. Dalam arti ia sungguh dapat merasakan penderitaan orang itu. Ia turun dari keledai tunggangannya sendiri dan mendekati korban. Setelah melakukan pertolongan pertama, ia menaikkan korban itu ke atas punggung keledai yang semula menjadi tunggangannya. Orang Samaria ini kini rela bertukar tempat. Ia memberikan fasilitas yang menjadi haknya untuk orang lain yang sedang membutuhkan karena menderita, tanpa tendensi apapun, tanpa harapan apapun. Ia melakukannya sungguh-sungguh rela, ikhlas oleh karena hati nurani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kita telah mendapatkan banyak pelajaran penting dari kisah ini. Bahwa sebagai umat Allah, kita juga harus memiliki belas kasih kepada sesama tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan, tanpa pertimbangan untung rugi. Karena sesungguhnya semua ciptaan Tuhan, manusia di sekeliling kita dikasihi Allah, dihargai di mata Tuhan dengan cara yang sama. Apa hak kita kemudian membeda-bedakan mereka? Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.